Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Precious Cargo tahun 2016. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah dermaga di pinggir sungai. Di sana terdapat seorang pria yang sedang bermain golf. Pria tersebut bernama Jack. Ia adalah seorang kriminal yang sudah berpengalaman. Di sana ia sedang menunggu pelanggannya untuk bertransaksi jual beli senjata ilegal. The weapons. It's on the boat. Cash? Pregúntale a este hijo de puta. Kesal karena calon pembeli senjatanya menawar dengan harga yang terlalu rendah, Jack memerintahkan Logan, seorang sniper cantik anak buah kepercayaannya, untuk menembak pria negro itu. Logan. No one, boss. Gun target line was shit. Fire in 308. Logan! Your recently deceased business partners and left you with a sucking chest. Wound. My way, boss man. Well, good to know. All right, let's get the hell out of here. Everybody down. Sementara itu di tempat lain, Eddie, seorang bos penjahat, sedang menelpon Karen. Karen adalah seorang wanita hamil, mantan anak buahnya yang sedang melakukan sabotase perampokan. Doing a job that I planned, a job that I set up. Di mana perampokan tersebut sudah direncanakan oleh Eddie dan timnya jauh-jauh hari sebelumnya. Eddie kecewa dengan Karen yang meneruskan rencana perampokan tersebut tanpa seizin Eddie. You get nothing. Price I would gladly pay to teach you a long. Tak terima dengan hal tersebut, Eddie lalu menelepon pihak yang berwajib dan memberitahukan aksi perampokan yang sedang dilakukan oleh Karen. Now, Glenn. Beruntungnya Karen berhasil kabur dari penyekapan tersebut. Eddie lalu menyuruh anak buahnya yang bernama Simon untuk memastikan kalau Karen tidak akan selamat. That's the color I want on these ties. Yes, sir. Di tempat lain, Jack dibantu oleh Logan untuk membereskan perahu miliknya. Ia kemudian dipinjami anjing milik Logan yang bernama Grace untuk bertemu dengan pacarnya. Patient for you, Doc. Jack pergi ke klinik hewan tempat pacarnya yang bernama Jenna. Jenna bekerja sebagai dokter hewan di sana. Kepada Jenna, Jack mengaku bekerja di kantor pemerintahan. Malcolm dead. Of course, I knew you would. Have a dinner tonight. Jack kemudian mengajak Jenna untuk makan malam di rumah pinggir sungai milik Jack. Di saat itu, tiba-tiba Karen muncul di hadapan mereka berdua. Karen merupakan mantan pacar dari Jack yang kini tengah hamil mengandung anaknya Jack. Keberadaan Karen di tempat Jack kemudian diketahui oleh anak buahnya Eddie yang dengan segera mengapung tempat tersebut. Jack, Karen, dan Jenna kemudian berhasil kabur menggunakan perahu motor yang terparkir di pinggir sungai. Namun tetapi, Simon beserta anak buahnya Eddie yang lain naik ke perahu motor yang lainnya. Dan di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi. Okay, Karen, go! Where are we going, Jack? Somewhere safe, Jenna. Jenna, people trying to kill us! He wants you to make good for it! Well, the job went south!
Dalam aksi kejar-kejaran ini, Jenna akhirnya mengetahui kalau kekasihnya itu ternyata seorang kriminal kelas internasional. Berkat keahlian tembak-menembak yang mereka miliki, aksi kejar-kejaran itu pun kemudian berhasil mereka lumpuhkan. Jack kemudian meminta Jenna untuk pergi dan bersembunyi serta tidak menghubunginya untuk sementara waktu. Masih di atas perahu motor, Karen menggoda Jack untuk ikut bersamanya melakukan pekerjaan lainnya. Karen mengajak Jack merampok mobil lapis baja yang membawa berlian langka bernilai 30 juta US dollar. There's enough money to pay back Eddie and... 4 for life. 3 pieces. Bound to its nature. Sementara itu di hotel di tempat Eddie menginap, ia akhirnya berhasil membuka suara Robert, anak buahnya yang lain. Robert diyakini telah membocorkan semua rencana perampokannya yang lain kepada Karen, termasuk juga rencana selanjutnya, yakni merampok mobil lapis baja yang membawa berlian langka. Forward can only take diagonally. No. Understand that? Yeah. Now, Robert. Armored car? Yeah, more or less. Jack lalu menceritakan rencana perampokan tersebut kepada Logan. What about the baby? Are you sure it's even yours? Logan kemudian setuju dengan rencana tersebut, dan untuk memperlancar rencana mereka itu, mereka berdua lalu memutuskan untuk menambah personil mereka. Yeah, maybe she finally want me. Jack dan Logan lalu menemui dan mengajak Andre. Can't hide what they're seeing. Andre adalah seorang pemabuk sekaligus driver handal yang bisa mengemudikan apapun. Like from the guy whose breath still smells like puke. I'll be in the car. Setelah mereka dari tempat Henry, Jack dan Karen kemudian pergi ke tempat teman lama mereka yang bernama Nicholas. Di sana Jack mengajak Nick untuk ikut serta bergabung dengan tim mereka, yang tentu saja disambut gembira oleh Nick. Our house? This thing fairly dangerous? Sure. It's Jack, right? Mereka berlima kemudian menyusun dengan detail rencana perampokan tersebut. Guard in the front, guard in the back. Anyone who tries to drive this thing other than the driver. Logan ditempatkan dari kejauhan dengan senapan andalannya. Nick bertugas menyergap di bagian depan. Jack bersama Andre berada di mobil derek yang akan membawa mobil lapis baja tersebut. Karena Karen sedang hamil, maka dia hanya memantau dari kejauhan. 900, I pick you up. I drive the tow truck. Logan? Yeah, look. I don't like you, I don't fuck... Malam harinya sebelum hari perampokan dimulai, Logan menemui Karen di kamarnya dan mengancam akan menghabisi Karen. Apabila setelah perampokan ini selesai, ia masih mengganggu kehidupan dan hubungan Jack dengan Jenna. You fuck over Jack, and I'll kill you. Yeah, you're just being redundant. Pada keesokan harinya, mobil lapis baja yang membawa berlian tersebut masuk ke dalam area dermaga di pinggir sungai Mississippi. Komplotan perampok itu pun telah bersiap di posisinya masing-masing, dan setelah itu rencana mereka pun dijalankan. You ready, Nick? Let's rock and roll. Alive, people. Dengan menggunakan peluru busi, Nick berhasil memecahkan kaca anti peluru dan memasukkan granat asap ke dalam kabin pengemudi. Sementara itu, Jack dan Andre langsung bergegas memasang alat derek ke bagian belakang mobil lapis baja tersebut. Check your six, boss. Logan yang memantau dari kejauhan menginformasikan kepada Jack kalau rombongan anak buah Eddie mulai mendekati posisi mereka. All right, Drew, we gotta bounce. Let's go. Get ready. Mobil lapis baja itu pun berhasil mereka bawa. Jack, you got 3 vehicles. Lantas Simon dan anak buah Eddie yang lainnya mengejar truk derek yang dibawa oleh Henry dan Jack. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. 6 bad guys. Right, I got him.
You got him? One down, two to go. Simon berhasil melompat ke atas mobil derek tersebut dan kemudian memasang alat pelacak di mobil itu. Shit, I don't see him. No, on the left. On the left. Can't see them. Driver. Setelah berhasil lolos dari kejaran Simon dan kawan-kawan, Jake kemudian menyemprotkan air bertekanan tinggi ke dalam bagian box mobil lapis baja. Jake kemudian dengan mudah mengambil kotak yang berisikan berlian langka itu. Holy ding. Dan kemudian mereka pergi dari tempat tersebut. Setelah memastikan Jake dan kawan-kawan pergi, Karen yang selalu memantau dari kejauhan lalu mendekati mobil lapis baja itu. Ia lalu masuk ke bagian dalam untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga. Yang mana barang tersebut tersembunyi di suatu sudut di mobil lapis baja itu. Tapi Jake yang punya firasat lain kemudian putar balik dan kembali ke tempat mobil lapis baja itu. You're always in there. Eddie. What? Dan dia menemukan Karen yang sudah disekap oleh Eddie yang datang terlebih dahulu. The gun down, hero. The gun down and kick it over here towards me. Eddie kemudian tertawa karena mengetahui kalau Jack ternyata bersedia membantu Karen dengan alasan kehamilannya. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Karen agar Jack mau membantunya. Oh no! She needed you to screw me out of this. Things were different. Could have made a lot of dough. You and me. 3. Dengan dibantu oleh timnya yang lain, Jack dan Karen akhirnya berhasil lolos dan pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, Logan yang sedang berlari menuju mobil terkena selongsong peluru dari pistol yang ditembakkan oleh Simon. Come on, Logan. Logan akhirnya harus dibawa ke klinik hewan tempat Jenny bekerja dan untuk sementara dirawat di sana. Was it worth it? None of this was my plan, Jack. Yeah. Saat Jack sedang marah kepada Karen, kemudian Karen mengatakan kalau HP yang ia ambil dari mobil lapis baja tersebut adalah sebuah kunci digital untuk membuka berangkas yang berisi berlian merah langka. Berlian tersebut bernilai lebih dari $500 miliar. Karen kemudian mengatakan kalau berangkas tersebut akan dibawa oleh pesawat kargo yang akan mampir di kota itu. Tujuannya untuk mengisi bahan bakar selama 15 menit dan kemudian pergi untuk selamanya. Eddie's gonna hunt us down, so thank you very much. Lantas Jack menyerahkan kembali jet-jet tersebut dan mempersilahkan Karen untuk mengejarnya sendiri. She'll break your fucking face. That's what she'll do. Setelah Logan kembali sadar, kekasih Nick masuk dan memberikan sebuah plastik berisi ponsel yang diberikan oleh Eddie. Jack, my new best friend jerk off. Di ujung telepon sana, Eddie lalu mengabarkan kalau kini ia telah menangkap Karen dan menjadikannya Sandra. Holding your hand. You left in such a hurry. What can I do for you, Eddie? Eddie dengan senang hati akan melepaskan Karen kalau Jack beserta timnya bersedia untuk merampok berangkas yang akan segera tiba dengan pesawat kargo tersebut. But it's up to you whether she starts her stint tomorrow or 50 years from now. I've been threatened. Nobody's threatening you yet. Jack yang memang pada dasarnya seorang yang baik hati, akhirnya tanpa ada pilihan lain bersedia menerima pekerjaan perampok itu. You can rot in hell for all I care. That's probably an undeniable fact. Andre lalu masuk ke dalam pangkalan udara menggunakan mobil es krim. Ia mencoba mengalihkan semua perhatian dari penjaga yang sedang bertugas di bandara itu.
Sementara itu, Sarah kekasihnya Nick menggantikan posisinya Logan menjadi pemantau. Anyone wanna lick? Come get your ice cream. Jack sendiri kemudian dengan mudah masuk ke dalam buritan pesawat dan menempelkan kunci digital itu ke dinding brankas. There's better run. All right, come on, baby. And on his farm, he had some ice. Tapi tak lama, Simon datang dan mencoba mengacaukan rencana Jack. I was wondering if you were gonna show up. What's wrong? Tak disangka gangguan lain pun muncul. Seorang pria yang bernama Lucas datang dan menembaki mereka berdua. Ternyata kedatangan Lucas itu memang sudah sesuai seperti yang direncanakan oleh Jack sebelumnya. Simon lalu menutup buritan pesawat dan membuat terbang pesawat itu. Vacations. Eddie lalu menelpon Jack dan mengatakan kalau ia merasa kecewa karena Jack telah gagal menyelamatkan Karen dengan tidak berhasil membobol brankas itu. Tapi ternyata Jack punya rencana lain. Just wait on that. Could be worth $500 million. In case you missed it, Di bagian bawah brankas tersebut ternyata telah dipasangi oleh Jack peledak sentek di tempat sudutnya. As they are, they take forever. Way more than the 15 minutes I had for refueling. But you see, Eddie, the problem with those key gens is Semtex. Dan hal tersebut menyebabkan bagian bawah pesawat itu meledak sempurna. Ledakan itu membuat brankas tersebut jatuh. Kemudian brankas itu pun dibawa oleh Jack menuju hotel tempat Eddie menginap. Jack berniat menukarkan brankas itu dengan Karen. Open it up. Yeah, I can't. Saat situasi mulai tidak terkendali, Jack kemudian meledakkan brankas tersebut dan pergi menuju rooftop untuk kabur dengan helikopter. Head for the roof. Sebelum sampai ke rooftop, Jack yang kembali dibantu oleh Lucas terlebih dahulu menghabisi Simon dan seluruh anak buah Eddie yang mengejar-ngejarnya. Ketika sudah sampai di bagian rooftop, Logan sudah memantau dari kejauhan dan ia siap menunggu perintah dari Jack. Let's go, guys. Come on. Shot up here on this roof, that's your plan? Ish. Jack dan Karen pun pergi dari tempat itu dengan helikopter yang sudah menunggu mereka. Seems a little light. You can take it up with Logan if you'd like. Keesokan harinya, Jack kemudian mengantarkan Karen pergi dari situ. Jack memberikan jatah kepada Karen yang berisikan sebongkah berlian yang bernilai 5 juta US dollar. Bye, Karen. Dan ternyata brankas yang sempat dikira meledak oleh Karen itu ternyata berhasil dibuka oleh Nick dan diambil keseluruhan isinya. You know what they say about hookers. No, Jack. Jack kemudian membeli seekor anjing dan menemui Jenna di klinik. Ia akan meminta maaf dan memohon untuk diberikan kesempatan yang kedua kalinya. Which was actually really sexy. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan war. Nah itulah dulu seruan cerita film Precious Cargo tahun 2016. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.